Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari Angkatan 27 Kelompok 1 beserta Laksar CPNS 2021 dengan pengampu materi Dr. Hieronymus Kodang penyelenggara BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah yang bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, kami akan memperkenalkan nama kami dari kelompok 27 yang dimulai dari saya Surya Dharma Suami SPD. Saya bekerja di SD Negeri 157624 Lumut Tauli. Perkenalkan, nama saya Sutomo Guldom SPD. Tempat bekerja SD Negeri 154504 Pinang Sori 7, Kecamatan Pinang Sori. Perkenalkan, nama saya Sulanti Hadiahan SPD. Bekerja di SD Negeri 153036 Bondat 92, Kecamatan Angkat Dewi. Perkenalkan, saya Susilawati, bekerja di SDN Negeri 155704 Ujung Batu, Kecamatan Barus. Saya Saprida Apriyadi Siregar SPD. Saya bekerja di SD Negeri 155681 Cipange 2. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami mengenai isu kontemporer. Adapun isu yang kami angkat saat ini mengenai isu kontemporer yang ada di lingkungan sekolah. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia. Pendidikan selalu mengalami perkembangan, perubahan, serta perbaikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Upaya dari perbaikan pendidikan tersebut untuk membawa pendidikan yang lebih maju. Identifikasi isu di sekolah. Pertama, masih rendahnya kemampuan berpikir rasional siswa terhadap pengenalan huruf-huruf atau alfabet. Dua, rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya membaca. Tiga, kurangnya minat siswa dalam berhitung. Empat, kurangnya dorongan orang tua terhadap kreativitas belajar siswa. Lima, siswa pasif pada saat proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Adapun teknik analisis isu yang digunakan yaitu teknik APKL. Isu yang pertama, masih rendahnya kemampuan berpikir rasional siswa terhadap pengenalan huruf-huruf atau alfabet. Dengan teknik APKL tidak memenuhi syarat. Yang kedua, rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia khususnya membaca. Menggunakan teknik APKL memenuhi syarat. Yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam berhitung. Menggunakan teknik APKL memenuhi syarat. Yang keempat, kurangnya dorongan orang tua terhadap kreativitas belajar siswa. Dengan teknik APKL memenuhi syarat. Yang kelima, siswa pasif pada saat proses belajar mengajar berlangsung di kelas. Menggunakan teknik APKL tidak memenuhi syarat. Dengan menggunakan metode teknik APKL, ada 3 isu yang memenuhi syarat, yaitu 1. Rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa khususnya membaca. 2. Kurangnya minat siswa di dalam berhitung. Dan yang ketiga, kurangnya dorongan orang tua terhadap kreativitas belajar siswa. Penetapan isu melalui APKL. Berdasarkan hasil analisis metode APKL, dari 5 isu permasalahan yang ada, permasalahan 2, 3, dan 4 memenuhi kriteria isu permasalahan dengan penulis. Hal tersebut memenuhi kriteria dikarenakan ketiga permasalahan isu tersebut masih terjadi hingga saat ini, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Dalam menentukan prioritas masalah, kami menggunakan teknik USG sebagai alat untuk mengetahui isu mana yang menjadi prioritas. Adapun tabel USG-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama, isu yang pertama adalah rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya membaca, dengan indikator yang pertama membuat media pembelajaran. Yang kedua, membiasakan siswa membaca teks sebelum belajar.
Dan yang ketiga, membuat kelompok belajar membaca. Dengan jumlah perolehan indikator USG-nya adalah 37. Isu yang kedua, kurangnya minat siswa dalam berhitung. Dengan indikator yang pertama, membuat alat peraga lidi sebagai media pembelajaran. Yang kedua, siswa terbiasa menyempatkan diri untuk berhitung. Dan yang ketiga, adanya latihan siswa setiap hari berupa soal hitungan. Dengan jumlah perolehan indikator USG-nya 39. Isu yang ketiga adalah kurangnya dorongan orang tua terhadap kreativitas belajar siswa. Dengan indikator yang pertama, melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Yang kedua, membuat siswa aktif dalam kegiatan belajar seperti mengerjakan PR. Dan yang ketiga, menandatangani hasil belajar siswa di sekolah dan di rumah oleh orang tua. Dengan jumlah perolehan indikator USG-nya 40. Metode USG merupakan penyusunan urutan prioritas isu dengan menentukan urgensi masalah, tingkat keseriusan masalah, dan tingkat pertumbuhan masalah dengan skala 1-5 sebagai berikut. Yang pertama, skala 5, sangat urgen, serius, atau mendesak. Yang kedua, skala 4, urgen, serius, atau mendesak. Yang ketiga, skala 3, cukup urgen, serius, mendesak. Yang keempat, skala 2, kurang urgen, serius, atau mendesak. Yang ketiga, skala 1, tidak urgen, atau tidak serius, atau tidak mendesak. Berdasarkan hasil analisis isu permasalahan dengan metode USG, dari ketiga isu tersebut yang paling dominan atau prioritas adalah kurangnya dorongan orang tua terhadap kreativitas belajar siswa. Penetapan gagasan dan kegiatan kreatif. Untuk mendukung pemecahan isu atau permasalahan tersebut, ditetapkan gagasan kegiatan kreatif berupa 2. 1. Melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar siswa di rumah. 2. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. 3. Menciptakan metode belajar yang variatif. 4. Meningkatkan antusias semangat siswa-siswi dalam belajar. 5. Memberikan reward atau pujian, serta menciptakan aktivitas yang melibatkan seluruh siswa dalam kelas. Demikianlah hasil pemaparan kami kelompok 1 peserta Laksar CPNS 2021. Sekian dan terima kasih. Ora Stapteng. Ora Stapteng.